Bab ke-269, Siaga. "Apa kabar Tuan Watson?" tanya Wilbert sambil menyalami Brian yang sedang berdiri di teras rumahnya, sengaja menunggu kedatangan Wilbert dan Scott. "Baik, terima kasih Wilbert. Kamu sendiri bagaimana kabarnya?" sahut Brian sambil mengajak Wilbert masuk. "Berkat Tuan Watson, saat ini keadaan aku benar-benar jauh lebih baik jika dibandingkan dengan saat masih menjadi preman dan anak buah Bruno," sahut Wilbert tulus. "Oh ya, bagaimana kabar Bruno sekarang?" tanya Brian iseng. "Bruno harus menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Dari banyaknya kejahatan yang dia lakukan dan sudah terbukti, Bruno sudah dijatuhi hukuman seumur hidup," sahut Wilbert. "Begitulah jika seseorang tidak tahu kapan waktunya berhenti. Padahal aku sudah berbaik hati memperingatkan dia, saat membuat kakinya cedera, sebenarnya aku berharap agar dia berhenti melakukan kejahatan. Tetapi ternyata dia memilih jalan sebaliknya. Hasilnya, kamu sudah bisa melihatnya sendiri, Wilbert. Sepertinya Bruno memang lebih senang untuk menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Aku sangat berharap kamu tidak menjadi Bruno yang berikutnya, Wilbert," ujar Brian seperti sengaja sedang memberi saran sekaligus peringatan kepada Wilbert. "Aku tidak berani Tuan Watson. Anda sudah memberi aku dan teman-teman aku kehidupan yang jauh lebih layak daripada sebelumnya. Dan aku bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih," sahut Wilbert tanpa merasa ragu sama sekali. "Aku tahu, makanya aku juga tidak banyak pertimbangan waktu merekrut kamu dan anak buah kamu untuk menjadi bagian dari Dragon Corp karena aku sudah bisa membaca karakter kamu sejak awal kita bertarung waktu kamu menghajar Lucas, Wilbert," ucap Brian. "Hanya orang bodoh yang mau menyia-nyiakan kebaikan Anda, Tuan Watson," gumam Wilbert dalam hati. "Mengapa kalian berdua meninggalkan aku begitu saja? Giliran Wilbert saja kamu sambut sampai di depan pintu." Tiba-tiba terdengar suara protes dari Scott, disusul dengan kemunculannya sambil membawa map berisi banyak berkas. "Kamu kelamaan, Scott. Masa bos harus menunggu anak buahnya turun dari mobil? Apa tidak kebalik jadinya?" sahut Brian sengaja mengolok-olok Scott. "Aku kan harus membereskan berkas-berkas ini dulu, Brian," komplain Scott. "Inilah salah satu bukti jika cara kerja kamu kurang efektif dan efisien, Scott. Seharusnya sebelum kamu bawa kemari, kamu bereskan dulu berkas itu saat kamu akan memasukkan berkas itu ke dalam mobil." Tukas Brian sengaja membuat kesal Scott. "Terserah kamulah, Bray. Aku kasih alasan lain pun, kamu pasti akan tetap menyalahkan aku. Aku kan sudah sangat paham prinsip kamu. Kalau bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah? Dan itu hanya kamu tujukan untukku. Dasar teman gak ada akhlak," gerutu Scott sambil menjatuhkan pantatnya di sofa ruang tamu dengan kesal. "Kraak! Bruk! Hah? Hah? Hah?" Terdengar suara tawa ngakak dari Brian saat sofa yang terkena badan Scott tiba-tiba saja patah hingga Scott jatuh terjengkang. Sementara Wilbert mati-matian menahan diri agar suara tawanya tidak lepas karena dia tidak ingin menyinggung Scott. Dia hanya menutup mulut dan memalingkan mukanya, cukup tertawa dalam hati. "Hancur sudah, satu-satunya sofa kenangan yang aku jaga dengan sepenuh hati," ucap Brian asal saja. "Salah kamu sendiri, mengapa sofa reot begini kamu taruh di ruang tamu? Merusak pemandangan saja," sahut Scott sambil bangun dan mengusap-usap pantatnya yang terasa sedikit nyeri. "Nanti, sepulang kamu dari sini, kamu bawa sofa itu ke tukang mobil agar diperbaiki. Yang boleh diganti baru cuma kayunya saja, bagian yang lain biarkan sesuai aslinya," ujar Brian yang langsung membuat Scott melongo. "Buat apa, Brian? Buang sajalah," sahut Scott. "Enak saja main buang. Itu sofa kenangan, Scott. Pokoknya harus diperbaiki, titik," tukas Brian dengan muka serius. Padahal dalam hati sudah ingin tertawa melihat ekspresi Scott. Sebenarnya Brian sendiri sedang merasa bingung mengapa sofa bututnya yang sudah dia taruh di gudang,
tiba-tiba saja ada di ruang tamu seperti sengaja menunggu untuk diduduki oleh Scott. Sudah lama aku tidak mengerjai kamu, Scott. Aku tidak mungkin melewatkan kesempatan seperti ini. Gumam Brian dalam hati sambil menahan geli. Ya sudah, nanti aku bawa. Sahut Scott kesal. Scott kembali mendudukkan pantatnya di sofa, kali ini dengan pelan karena takut sofanya akan patah lagi. Duduk saja seperti biasa, Scott, tidak perlu pelan-pelan seperti itu. Itu sofa baru, tidak akan patah. Ucap Brian seperti tidak ada puas-puasnya mengganggu Scott. Kali ini Scott bersikap cuek, tidak mau menanggapi ucapan Brian. Dia sadar jika dia akan selalu kalah jika berdebat dengan Brian yang otaknya encer juga susah ditebak. Wilbert, aku dengar dari Scott jika banyak preman dari ibu kota yang tiba-tiba saja masuk ke kota Rhodes tanpa tujuan yang jelas. Ucap Brian langsung berubah ke mode serius. Betul, Tuan Watson. Dalam 2 hari terakhir sudah masuk sekitar 150 orang, itu yang terpantau oleh anak buah kita di lapangan. Ada kemungkinan jumlah bisa lebih besar dari itu jika mereka masuk melalui jalur tikus yang tidak diketahui oleh orang-orang kita. Sahut Wilbert. Anggaplah jumlah mereka sudah sekitar 200-an orang. Apa kamu sudah menemukan di mana markas mereka? Tanya Brian. Itulah yang aneh, Tuan Watson. Mereka tidak berkumpul di satu tempat khusus, atau memiliki base camp ataupun markas khusus, tetapi langsung berpencar dan menyewa kamar di banyak penginapan, terutama penginapan kecil yang banyak tersebar di pinggiran kota. Sabut Wilbert. Agak aneh juga. Menyewa penginapan-penginapan kecil untuk 200-an orang, bukankah itu membutuhkan biaya yang lebih besar jika dibandingkan dengan menyewa gedung tua untuk markas? Gumam Brian, otaknya mulai berputar, menganalisa dan mencoba mengaitkan semua kejadian sejak dia pergi ke ibu kota hingga balik lagi ke kota Rhodes. Apalagi yang mereka lakukan selain itu? Ucap Brian. Belum ada, Brian. Mereka seperti sedang menunggu perintah, entah dari siapa. Sahut Scott. Apa kamu tidak melihat ada hal-hal aneh selama berada di ibu kota, Brian? Seperti perebutan lahan operasional di antara para kelompok preman, mungkin? Ucap Scott. Aku tidak tahu, Scott. Selama di ibu kota, cuma 3 tempat yang aku kunjungi. Mansion Papa, kastil kakek buyut dan rumah sakit. Setelah itu aku pergi ke Mortis, mengunjungi Pama Lynch. Aku sama sekali tidak tahu ada pergerakan apa di dunia bawah. Sahut Brian panjang lebar. Bagaimana dengan peristiwa pencegatan mobil kamu saat kamu akan pergi ke rumah sakit? Tanya Scott yang membuat Brian sedikit kaget. Dari mana kamu bisa tahu peristiwa itu, Scott? Tanya Brian penasaran. Bukankah Daweklin sudah mengkondisikan semua media ibu kota untuk tidak memberitakan peristiwa itu selain sebagai peristiwa kecelakaan lalu lintas biasa saja? Batin Brian. Aku tahu dari Tuan Charles. Sahut Scott. Dari Charles. Gumam Brian. Aku masih belum bisa melihat adanya keterkaitan antara peristiwa itu dengan pergerakan para preman tersebut. Lanjut Brian. Wilbert yang tampak bingung saat mendengar ucapan Scott dan Brian memilih untuk tetap diam dan menjadi pendengar setia. Sama sekali tidak berani menyela. Wilbert, untuk sementara ini kamu awasi saja kegiatan para preman tersebut. Kasih tahu anak buah kamu agar jangan melakukan provokasi apapun terhadap para preman ibu kota tersebut. Ucap Brian. Siap Tuan Watson, itu yang kami lakukan sejak anak buahku melaporkan kedatangan para tamu gelap tersebut. Sahut Wilbert. Scott, sepertinya dunia abu-abu di kota kita ini akan mengalami gejolak yang cukup serius. Aku ingin kamu dan Wilbert agar terus siaga dan waspada. Aku juga akan meminta Charles untuk mempersiapkan para pengawal Dragon Corp agar bisa cepat bergerak jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Ujar Brian. Oke. Sahut Scott dan Wilbert hampir bersamaan. Tuan kakek. Tiba-tiba Wilbert terlihat gugup dan suaranya gagap saat melihat seorang kakek sedang menuruni tangga. Hei!
Dicari bertahun-tahun tidak ketemu. Malah muncul sendiri. Apa kamu sudah siap untuk dihukum, bocah gendut? Ujar si kakek aneh sambil berjalan ke arah Wilbert. Brian langsung memandang ke arah si bocah tua dan juga Wilbert secara bergantian, dengan tatapan sedikit heran plus terkejut. Ternyata kalian berdua sudah saling mengenal. Baguslah kalau begitu, aku tidak perlu bersusah payah mengenalkan kalian. Ucap Brian menyela pembicaraan. Saat melihat Wilbert begitu gugup ketika bertemu dengan si kakek, Brian langsung paham jika hubungan antara mereka berdua tidak baik-baik saja. Brian memutuskan untuk membela Wilbert jika sampai si kakek aneh ingin menurunkan tangan jahat kepada Wilbert. Karena, walau bagaimanapun jahatnya Wilbert dulu, saat ini dia sudah sadar dan sudah menjadi bagian dari Dragon Corp. Aku mengenal dia sebagai maling, Brian. Sahut sang kakek kesal. Maaf Tuan Kakek, sebenarnya sudah lama aku mencari Tuan Kakek untuk mengembalikan apa yang aku curi waktu itu, tetapi aku tidak bisa menemukan Tuan Kakek dimanapun. Ujar Wilbert sambil berdiri dari sofanya dan langsung memungkukan badannya dalam-dalam ke arah si kakek. Hati Wilbert sedang benar-benar gelisah saat ini. Dia bahkan sudah beranggapan jika si kakek adalah kakeknya Brian dan dulu dia sudah mencuri barang berharga milik sang kakek. Memangnya, apa yang kamu ambil dari kakek, Wilbert? Tanya Brian. Ini. Sahut Wilbert sambil mengeluarkan sebuah bungkusan yang selama bertahun-tahun dia bawa kemana-mana karena takut hilang. Brian segera mengambil bungkusan yang diangsurkan oleh Wilbert kepadanya dan langsung membukanya. Liontin? Aku seperti pernah melihat liontin yang persis sama seperti ini. Gumam Brian sambil mengamati liontin yang digantungkan pada sebuah benang khusus berwarna hitam sehingga bisa dikalungkan di leher. Wow, akhirnya aku bisa menemukan kembali liontin itu. Terima kasih bocah gendut. Kamu telah membantu aku menyimpan liontin itu selama bertahun-tahun. Kamu benar-benar hebat. Ucap si kakek aneh dengan wajah cerah. Si bocah tua bergegas meraih liontin di tangan Brian dan menimang-nimangnya sambil terkekeh. Ucapan si bocah tua langsung membuat Wilbert melongo, sedangkan Scott malah tersenyum geli. Sementara Brian cuma bisa menggeleng-gelengkan kepalanya. Perasaan tegang karena khawatir jika sang kakek akan benar-benar menghukum Wilbert, langsung lenyap dari benak Brian. Sepertinya otak si kakek agak kurang beres. Entah dari mana Brian bisa menemukan kakek aneh ini. Gumam Scott dalam hati. Bab ke-270. Hukuman, bertarung. Aku ingat sekarang. Seru Brian mengagetkan semua orang yang berada di ruang tamu saking kerasnya. Kira-kira kalau berteriak, Bray, kami semua bisa budak kalau kamu berteriak sekeras itu. Protes Scott yang posisinya paling dekat dengan Brian. Sorry Scott, aku terlalu bersemangat barusan. Sahut Brian asal saja. Memangnya apa yang kamu ingat? Tanya Scott sambil menggerutu. Aku pernah melihat liontin seperti ini dipakai oleh guruku, Master Han. Sahut Brian. Tiba-tiba saja Brian berdiri dan langsung membungkuk ke arah si bocah tua. Paman guru, maafkan sikap aku yang kurang hormat selama ini. Ujar Brian sambil membungkuk sebanyak 3 kali sebagai tanda penghormatan tertinggi pada si bocah tua. Hah? Tidak salah dugaanku. Kamu memang sangat cerdas, Brian. Sudahlah nggak perlu pakai acara penghormatan segala. Panggil aku kakek seperti biasanya, aku malah merasa risih saat kamu memanggil aku paman guru. Ucap si bocah tua sambil tertawa senang. Maaf, apa kakek benar-benar saudara seperguruan dari guru bela diri Brian? Tanya Scott hati-hati. Saat melihat Brian memberi penghormatan sampai 3 kali dan menyebut paman guru pada kakek aneh tersebut, Scott langsung merasa bersalah karena telah berpikir jika otak si kakek tidak beres. Kamu pasti asisten pribadi Brian. Tebak sang kakek sebelum menjawab pertanyaan Scott. Benar, kakek. Namaku Scott, pesuruh sekaligus anak buahnya Brian. Sahut Scott merendah. Hah? Aku suka gaya kamu,
Scott, tidak sombong dan pandai menempatkan diri. Aku kakak seperguruan dari si Han jelek, gurunya Brian itu. Tukas si kakek kembali tertawa. Memang tidak boleh menilai seseorang hanya dengan melihat fisik dan apa yang tampak dari orang itu. Hanya orang sombong dan bodoh yang suka melakukan itu. Dan aku dengan sangat ceroboh telah menilai si kakek dengan cara seperti itu. Benar-benar bodoh. Gumam Scott dalam hati, merutuki dirinya sendiri. Tuh, Tuan Kakek, setelah aku mengembalikan liontin itu, dan Tuan Kakek menerimanya, apa itu berarti kakek juga sudah mengampuni kesalahan aku karena dulu telah mengambil liontin itu? Tanya Wilbert penuh harap. Aku akan mengampuni kamu setelah kamu menerima hukuman dariku. Sahut si kakek santai. Baik Tuan Kakek, apapun hukumannya akan aku lakukan. Tukas Wilbert pasrah. Wilbert memang sudah benar-benar pasrah setelah mengetahui identitas sang kakek yang ternyata adalah paman guru dari Brian. Mengapa dulu aku harus mencuri dari paman guru Brian? Sesal Wilbert. Dia merasa jika Brian tidak akan mungkin membela dirinya dan melawan paman gurunya sendiri. Hukumannya adalah, kamu harus bertanding melawan Scott. Jika kamu menang, maka aku akan mengampuni kesalahan kamu. Tetapi jika kamu kalah, aku akan menambah hukuman kamu. Ujar si bocah tua seenaknya. Mengapa aku jadi ikut kena masalah? Mengapa kakek ini selalu berbuat semaunya sendiri? Gumam Scott dalam hati bingung sekaligus kesal. Maaf kek, aku tidak ada sangkut pautnya dengan masalah antara Wilbert dan kakek. Aku tidak mau bertarung melawan Wilbert. Sanggah Scott tanpa pikir panjang. Iya, Tuan Kakek. Aku juga tidak berani kurang ajar dengan melawan Tuan Scott. Ucap Wilbert. Mendengar perdebatan antara kakek, Scott dan Wilbert yang terdengar agak aneh, Brian terlihat diam saja karena dia sedang sibuk menebak-nebak apa maksud dari si kakek menyuruh Wilbert bertarung dengan Scott. Ya sudah, kalau begitu aku akan ganti hukumannya dengan menghajar kamu sampai babak belur. Kalau perlu aku akan mematahkan salah satu tangan kamu karena telah berani mencuri liontin milikku. Bersiaplah bocah gendut. Ujar si bocah tua sambil bangkit berdiri dari sofa yang sedang dia duduki. Si bocah tua langsung berjalan ke tengah ruangan yang lebih longgar. Dengan pasrah, Wilbert berdiri dari tempat duduknya dan berjalan mengikuti si kakek. Wilbert berhenti tepat di depan si kakek bocil, siap menerima hukuman. Hukuman pertama! Teriak si bocah tua sambil bersiap melayangkan bogem mentahnya ke muka Wilbert. Tunggu kek! Baiklah aku akan bertarung melawan Wilbert. Seru Scott tiba-tiba. Si bocah tua segera menarik tangannya dan tidak jadi memukul muka Wilbert. Dia tersenyum dalam hati. Seperti yang aku duga, si asisten Brian itu pasti tidak akan tega jika melihat rekannya babak belur. Batin si bocah tua, puas. Sambil berdiri dari tempat duduknya, Scott memandang ke arah Brian yang sedang pura-pura sibuk dengan ponselnya, dengan tatapan kesal. Scott merasa sangat kesal karena melihat Brian yang sibuk sendiri dan tidak berusaha mencegah tindakan si kakek yang akan menghajar Wilbert. Apa Brian begitu takut dengan paman gurunya ini, sampai dia tidak berani melarang dan mencegah hukuman si kakek terhadap Wilbert? Batin Scott kesal dan juga bingung. Dengan bersungut-sungut karena rasa kesalnya terhadap Brian, Scott bergegas menghampiri Wilbert dan si bocah tua. Anda serius Tuan Scott? Tanya Wilbert penasaran. Scott hanya menganggukkan kepalanya sebagai jawaban atas pertanyaan Wilbert. Bagaimana aturan main untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam pertarungan ini, kek? Tanya Scott. Tidak ada peraturan, pokoknya kalian berdua bertarung untuk saling mengalahkan. Sahut si bocah tua dengan raut wajah tiba-tiba saja berubah sangat serius. Awas! Jika kalian tidak sungguh-sungguh saling serang untuk memenangkan pertarungan, dengan sangat mudah aku akan bisa mengetahuinya. Lanjut si bocah tua sambil memandang ke arah Scott dan Wilbert secara bergantian. Scott yang dari awal sudah bersiap untuk bertarung setengah hati dengan Wilbert agar Wilbert bisa memenangkan pertarungan,
langsung terhenyak kaget saat mendengar ucapan terakhir yang diucapkan oleh si bocah tua barusan. Mengapa aku sampai lupa jejak kakek ini adalah paman guru Brian? Tentu saja dia akan tahu jika aku bertarung tidak serius dengan Wilbot, dasar bodoh. Gerutu Scott dalam hati, merutuki kebodohannya sendiri. Sementara itu, sambil terus pura-pura mengotak-atik ponselnya, diam-diam Brian melirik ke arah mereka bertiga sambil tersenyum geli. Dasar bocah tua, ada-ada saja kelakuannya. Bisa-bisanya dia mengerjai Scott sampai seperti itu, diadu dengan Wilbot. Hei, hei, hei! Gumam Brian dalam hati. Kalau mau bertarung jangan di dalam ruang tamu, bisa hancur semua nanti barang-barang berharga milikku. Ucap Brian seenaknya. Iya, aku tahu. Sahut Scott dengan nada kesal. Dia masih kesal kepada Brian yang tidak mau mencegah ulah si kakek. Mari kek, kita ke lantai 3. Di sana ada aula luas yang memang dipersiapkan untuk berlatih bela diri. Lanjut Scott sambil berjalan ke arah tangga yang langsung diikuti oleh Wilbot. Kamu tidak ikut naik ke lantai 3, Brian? Tiba-tiba saja Brian mendengar bisikan samar-samar dari si bocah tua memasuki telinganya. Persis seperti yang tadi juga dilakukan oleh si bocah tua saat secara diam-diam meminta Brian untuk diam saja ketika dia meminta Wilbot dan Scott untuk bertarung. Nanti aku menyusul, Kak. Sahut Brian, mengirimkan suara dengan cara yang sama seperti yang dilakukan si bocah tua. Aku tunggu. Brian masih bisa mendengar ucapan si bocah tua meskipun sosoknya sudah tidak terlihat lagi, mengikuti Scott dan Wilbot. Baru saja Brian akan mengirimkan suara kembali kepada si bocah tua, tiba-tiba saja ponselnya bergetar dan berdering karena ada panggilan masuk. Dert! Dert! Kering! Brian segera meraih ponselnya yang tergeletak di atas meja. Dia tersenyum kecil saat melihat nama Ser muncul di layar ponselnya. Halo, sayang. Kok kamu seperti tahu jika aku sedang merasa kangen, tiba-tiba saja menelpon? Sapa Brian begitu selesai menekan tombol jawab. Dasar tukang gombal. Mana ada baru pisah beberapa jam saja sudah merasa kangen? Sahut Sarah dari seberang telepon. Ada. Buktinya aku mengalaminya. Tukas Brian dengan nada serius. Sudah, kalau mau merayu nanti malam saja. Ini masih sore, malu nanti didengar orang. Sahut Sarah seenaknya. Oke, nanti malam aku jemput kamu. Kita akan makan malam di luar, berdua saja. Agar aku bisa merayu kamu sepuasnya. Ujar Brian sambil senyum-senyum sendiri. Terserah kamu. Sekarang aku ingin memberitahu kamu tentang Mama Florence. Sahut Sarah. Apa sudah ada jejak kemana dia pergi? Tanya Brian beralih ke mode serius. Belum ada, menurut Nancy, 3 hari sebelum Mama Florence menghilang, ada seorang laki-laki yang datang ke rumah sakit dan bertanya tentang Mama kepada salah seorang suster rumah sakit. Jawab Sarah. Pasti ini ada hubungannya dengan hilangnya Nyonya Florence. Gumam Brian tanpa ragu. Aku juga berpikir seperti itu, Brian. Aku sudah berjanji pada Nancy akan meminta tolong kamu untuk mencari Mama Florence. Kasihan Nancy, benar-benar merasa kehilangan sepertinya. Ucap Sarah. Baiklah, aku akan segera mengatur orang untuk mencarinya. Sahut Brian. Terima kasih, Bray. Aku tunggu nanti malam. Bye. Tukas Sarah langsung menutup ponselnya tanpa menunggu jawaban dari Brian. Awas serangan! Teriak Scott sambil melayangkan tendangan keras ke arah tubuh Wilbot. Dengan mudah Wilbot menghindari tendangan Scott dengan menggeser posisi tubuhnya. Bahkan Wilbot langsung balas menyerang dengan melakukan tamparan ke arah kepala Scott. Melihat ayunan tangan Wilbot yang mengancam sisi kiri kepalanya, Scott segera melakukan tangkisan dengan tangan kirinya. Klak! Terdengar suara benturan cukup keras saat tamparan tangan Wilbot membentur tangan kiri Scott. Bagus sekali!
Seru si bocah tua dengan wajah berseri-seri. Wajah si bocah tua semakin bertambah cerah saat melihat Scott dan Wilbert kembali saling serang dengan pukulan dan tendangan. Tidak kusangka, ternyata asisten Brian ini lumayan juga ilmu bela dirinya. Aku melihat ada sedikit gerakan yang mirip dengan jurusnya Brian. Gumam si bocah tua sambil matanya terus memandang ke arah arena pertarungan. Beg, biug, agah. Terdengar suara benturan cukup keras saat pukulan Wilbert mendarat dengan tepat di kening Scott, sementara pukulan Scott menghajar perut Wilbert sampai Wilbert mengeluarkan suara tertahan. Scott dan Wilbert sama-sama meloncat mundur setelah masing-masing merasakan pukulan lawannya. Ayo teruskan! Mengapa berhenti? Baru juga terkena pukulan sekali! Teriak si bocah tua yang tampak tidak puas saat melihat Scott dan Wilbert sama-sama meloncat mundur. Awas tendangan! Teriak Scott sambil meloncat ke arah Wilbert dan melayangkan tendangan menggunakan lutut yang merupakan salah satu teknik tendangan taekwondo yang sangat dikuasai oleh Scott. Melihat serangan Scott yang meluncur deras ke arah tubuhnya, Wilbert bergegas menyelangkan kedua tangannya untuk menahan serangan tendangan Scott. Beg! Plak! Arga! Lutut Scott langsung membentur tangan Wilbert hingga menimbulkan suara nyaring disusul suara teriakan keras dari Wilbert saat pipinya tiba-tiba saja terasa panas dan nyeri akibat terkena tamparan Scott. Wilbert sama sekali tidak menduga jika tendangan lutut yang dilakukan oleh Scott ternyata hanya merupakan pancingan belaka. Wilbert bergegas meloncat mundur kembali. Cukup Tuan Scott. Aku mengaku kalah. Seru Wilbert sambil mengusap sedikit darah yang ada di sudut bibirnya. Melihat Wilbert melompat mundur, Scott tidak melanjutkan serangannya. Enak saja. Bukan kamu yang menentukan kalah menangnya bocah gendut. Ayo lanjutkan lagi. Seru si bocah tua sambil tangannya memberi kode agar Scott dan Wilbert kembali bertarung. Melihat adegan tersebut, Brian yang sudah sejak tadi ikut menyusul ke lantai 3 dan sedang berdiri menyandar di dinding ruangan langsung tersenyum lebar. Tampak sekali, Brian benar-benar merasa sangat puas melihat Scott dan Wilbert dikerjai oleh si bocah tua. Bab ke-271, akhirnya pergi, pembunuhan sadis. Sepertinya beberapa gerakan Scott bisa dikenali oleh kakek. Gumam Brian. Ayo, lanjutkan lagi. Belum ada yang kalah ataupun menang. Kembali si bocah tua berteriak, menyuruh Scott dan Wilbert kembali bertarung. Maaf, Tuan Scott. Awas serangan! Teriak Wilbert sambil menerjang Scott dengan pukulan bertubi-tubi ke arah kepala Scott. Scott segera menggerakkan kepalanya ke kanan dan ke kiri untuk menghindari pukulan Wilbert yang datang terus-menerus. Sepertinya aku harus menggunakan jurus andalan, agar si kakek aneh segera menentukan siapa pemenang pertarungan yang konyol ini. Gumam Scott dalam hati, menggerutu. Setelah menangkis pukulan Wilbert hingga arah pukulan melenceng ke samping kepala Scott, tiba-tiba saja Scott meloncat sangat tinggi sampai melakukan tendangan putar dengan sangat cepat. Awas kepala! Teriak Scott. Mendengar teriakan Scott, kedua tangan Wilbert langsung bergerak melindungi sisi kepalanya yang sedang terancam tendangan Scott. Beg! Bruk! Wilbert langsung terhuyung-huyung ke samping saat tendangan keras Scott membentur tangan Wilbert yang dengan sekuat tenaga dia gunakan untuk melindungi kepalanya. Tubuh oleng Wilbert akhirnya jatuh terduduk dengan cukup keras. Wilbert merasakan kepalanya pening dan mata berkunang-kunang. Padahal dia sudah melindungi kepalanya menggunakan lengannya. Bisa dibayangkan jika tendangan keras Scott langsung membentur kepala. Bisa jadi Wilbert langsung ambruk dan pingsan. Sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, Wilbert berusaha mengusir rasa pening di kepalanya. Dengan susah payah, Wilbert akhirnya bisa bangkit meski masih sedikit sempoyongan. Nah, ini baru benar. Wilbert, kamu kalah. Bersiaplah untuk hukuman berikutnya. Seru si bocah tua antusias. Terserah tuan kakek, aku ikut saja. Sahut Wilbert pasrah.
Akhirnya Wilbert bisa kembali berdiri tegak setelah rasa pening di kepalanya berkurang banyak dan matanya tidak lagi berkunang-kunang. Kamu juga harus dihukum, Scott. Lanjut si bocah tua sambil memandang ke arah Scott. Mengapa aku juga ikut dihukum? Kek, apa salahku? Protes Scott merasa tidak terima. Saat melakukan serangan terakhir tadi, kamu tidak menggunakan seluruh tenaga kamu. Itu artinya kamu tidak bersungguh-sungguh dan berniat membohongi aku. Sahut si bocah tua dengan nada sangat serius. Kalau aku menggunakan seluruh tenaga, akan sangat berbahaya bagi Wilbert, Kek. Wilbert bukan musuh aku, dan kita hanya bertarung untuk menentukan siapa yang kalah dan siapa yang menang, bukan untuk saling membunuh. Ucap Scott tidak terima. Aku tidak mau tahu. Mulai besok malam, setiap malam, kamu dan kamu harus datang ke sini untuk bertarung dengan aku selama 1 minggu full. Tidak ada penolakan. Ujar si bocah tua tegas. Sikap bocahnya tiba-tiba saja hilang. Mata si bocah tua bergantian memandang ke arah Scott dan Wilbert secara bergantian dengan pandangan mata menusuk. Tapi Kek, ucap Scott masih ingin memprotes keputusan sepihak si kakek. Sudahlah Scott, kamu ikuti saja apa yang diminta oleh kakek. Tidak ada salahnya kamu dan Wilbert berlatih bela diri di rumahku ini selama 1 minggu. Ujar Brian, memotong ucapan Scott. Berlatih? Bukannya kakek tadi bilangnya bertarung? Tanya Scott penasaran. Apa bedanya Scott? Untuk melatih ilmu bela diri kamu agar lebih kuat lagi, tentu kamu harus sering bertarung dengan orang yang memiliki ilmu bela diri lebih tinggi dari kamu. Sahut Brian. Oke, aku akan menerima hukuman kakek. Tetapi aku minta cuti 1 minggu tidak masuk kantor. Tukas Scott akhirnya. Oke, tidak masalah. Kamu juga diizinkan untuk cuti, Wilbert. Ucap Brian. Tidak perlu Tuan Watson, terima kasih. Sahut Wilbert. Begini kan enak. Besok malam, jam 7 tepat kalian berdua harus sudah siap di sini. Aku akan menghukum siapapun yang datang terlambat. Ujar si bocah tua. Scott dan Wilbert sudah benar-benar pasrah dan tidak lagi berniat melakukan protes terhadap si kakek. Scott dan kamu Wilbert, manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan saat kalian berdua berlatih bersama kakek. Jangan sampai membuat kakek kecewa. Ujar Brian serius. Waktu berlalu sangat cepat, bagaikan anak panah terlepas dari busurnya. Tanpa terasa sudah 39 hari terlewati semenjak Brian dan Sherry kembali kota Rhodes. Tidak ada gejolak berarti yang terjadi di kota Rhodes selama jangka waktu itu. Satu-satunya peristiwa yang bisa dianggap besar dan masih terkait dengan Dragon Corp adalah acara pertunangan antara Scott dan Nora yang berlangsung sangat meriah. Banyak pengusaha yang diundang oleh Tuan Adam Barnes dalam acara tersebut, terutama para pengusaha yang memiliki putra yang sudah cukup umur dan pernah meminta pada Adam Barnes untuk menjodohkan Nora dengan putra mereka. Sahabat-sahabat dekat Nora dan Scott, semuanya hadir membawa pasangan masing-masing. Lucas datang bersama Yasmin, Naomi hadir sambil menggandeng Sean Wesley dan tentu saja Sarah dan Brian. Dari awal sampai akhir, acara pertunangan antara Nora dan Scott berlangsung dengan aman dan lancar. Meski Scott juga sudah berjaga-jaga dengan mengerahkan Wilbert dan beberapa orang anak buahnya untuk mengamankan lokasi. Setelah acara pertunangan selesai, Sean dan Naomi langsung balik lagi ke luar negeri. Sedangkan Yasmin dan Lucas kembali disibukkan dengan proyek pembangunan pabrik farmasi dan juga proyek pembangunan rumah sakit. Dalam kurun waktu itu juga, Sarah sudah menyelesaikan latihannya dan sudah menguasai ilmu untuk mempengaruhi dan menyuruh binatang buas agar menuruti perintahnya. Dia tinggal mematangkannya dengan latihan sendiri. Scott dan Wilbert juga mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam kemampuan ilmu bela dirinya. Selama 1 minggu bertarung dengan si bocah tua, membuat ilmu bela diri mereka berdua semakin matang. Si bocah tua memang tidak berniat mengajarkan ilmu bela diri yang dia kuasai kepada Scott dan Wilbert karena dia sudah tidak mau menerima maupun mengangkat murid baru. Si bocah tua hanya memberikan petunjuk dan memperbaiki kelemahan-kelemahan jurus-jurus bela diri yang dikuasai oleh Wilbert dan Scott.
Seseorang yang menguasai satu jenis ilmu bela diri secara mendalam hingga dia tidak perlu berpikir lagi dan bisa secara refleks menggunakan ilmunya tersebut, jauh lebih baik daripada orang yang menguasai banyak jenis ilmu bela diri tetapi hanya menguasai kulitnya saja. Camkan itu dalam diri kalian agar kalian tidak bersikap rakus dan ingin menguasai semua jenis ilmu bela diri. Skat, bocah gendut. Ucap si bocah tua dengan nada suara penuh tekanan. Baik kakek, terima kasih atas semua petunjuk yang telah kakek berikan kepada kami berdua. Sahut Skat waktu itu, yang langsung diikuti juga oleh Wilbert. Si bocah tua mengucapkan pesan tersebut pada saat hari terakhir dia bertarung melawan Skat dan Wilbert. Setelah si bocah tua selesai melatih Sarah, beberapa hari kemudian dia pergi begitu saja dari rumah Brian, tanpa pamit. Brian hanya bisa tersenyum kecil saat pagi-pagi sekali ketika dia baru saja bangun tidur dan keluar dari kamarnya kemudian berjalan ke halaman belakang rumah. Tiba-tiba dia melihat bayangan berkelebat dengan sangat cepat di depan dirinya kemudian lenyap begitu saja setelah melompati pagar perumahan Dragon Corp. Kamu boleh kembali ke rumahku kapan saja, Paman Guru. Teriak Brian. Saat teriakannya tidak mendapat tanggapan dari si kakek, Brian juga tidak mempedulikannya lagi karena dia sudah sangat paham dengan watak si bocah tua yang juga paman gurunya tersebut. Ternyata kakek memang tidak bisa menetap di satu tempat dalam jangka waktu lama, kebiasaan hidupnya yang sudah puluhan tahun berkelana seperti sudah mendarah daging. Gumam Brian pelan. Hanya ada satu hal yang masih merisaukan Sarah dan Brian. Mereka tidak kunjung menemukan petunjuk atas hilangnya Florence dari rumah sakit jiwa. Sebulan lebih Brian dibantu Charles, mengerahkan banyak orang untuk mencari keberadaan Florence, tetapi hasilnya masih nihil. Florence benar-benar lenyap seperti ditelan bumi. Ketenangan kota Rhodes ternyata tidak berlangsung lama. Pagi-pagi sekali, warga kota Rhodes sudah digemparkan oleh berita pembunuhan yang menimpa salah seorang pengusaha yang juga merupakan seorang investor di perusahaan milik papanya Sarah, Tuan Wilson. Meski pengusaha tersebut bukanlah termasuk dalam jajaran pengusaha kelas atas tetapi karena cara si pembunuh saat menghabisi nyawanya terlihat sangat kejam, berita pembunuhan si pengusaha langsung menjadi trending topik di media online. Banyak orang membicarakan peristiwa pembunuhan itu dan tentu saja, kebanyakan dari mereka mencaci maki si pembunuh sebagai manusia kejam dan tidak punya rasa kemanusiaan sama sekali. Sarah sungguh merasa heran, Pah. Setahu Sarah, Paman Yen tidak pernah memiliki musuh dan juga tidak suka bersaing dengan para pengusaha lainnya. Dia selalu memilih untuk bermain aman saat melakukan investasi. Gumam Sarah saat dia sedang berada di ruang makan bersama sang papa dan juga Nancy. Mereka bertiga sedang menikmati sarapan pagi sambil mengobrol dengan santai. Mungkin saja, Paman Yen sedang apes Kak Sarah. Tanpa sengaja dia bertemu dengan perampok sadis. Bukankah menurut berita, dia tewas di dalam mobil sedangkan semua barang berharga seperti ponsel, laptop, uang dan juga arloji mewah miliknya hilang semua? Sahut Nancy sambil mengunyah makanannya. Kondisi kejiwaan Nancy sudah mulai tenang setelah diberi pengertian oleh Wilson dan Sarah bahwa selamanya mereka akan terus melakukan pencarian terhadap Florence. Dan selama tidak ada berita kematian atau apapun tentang Florence, berarti Florence masih hidup. Mungkin juga, kesimpulan sementara dari aparat berwenang yang bertugas di lokasi juga menyebutkan seperti itu. Paman Yen dirampok kemudian dibunuh dengan sadis. Ujar Sarah. Papa juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Yen. Benar seperti apa yang kamu katakan tadi Sarah, setahuku Yen tidak memiliki musuh dan juga tidak suka bersaing secara keras dengan para pengusaha lainnya. Ujar Wilson. Sudahlah. Kita tunggu saja info berikutnya dari para penyelidik. Lanjutkan sarapan kalian, bukankah kalian berdua mau pergi ke kampus pagi ini? Ucap Wilson mengingatkan Sarah dan Nancy. Hari ini Sarah memang harus mengurus kembali agenda kuliahnya setelah dia cuti selama 1 semester akibat kecelakaan yang menimpanya. Sedangkan Nancy akan mendaftar kuliah di kampus yang sama dengan Sarah. Iya, Pah? Papa berangkat duluan saja ke kantor. Aku dan Nancy masih punya banyak waktu, mungkin 1 jam lagi kami berdua baru akan berangkat ke kampus. Sahut Sarah. Oke, Papa berangkat dulu. Ucap sang papa sambil berdiri dari duduknya.
Sarah, ingat pesan papa, jangan ngebut. Nancy, kamu laporkan papa jika Sarah ngebut. Lanjut Tuan Wilson sambil berjalan menuju ke ruang tamu. Siapa? Sahut Nancy sambil berkedip pada Sarah. Papa tidak usah khawatir, yang suka ngebut kan bukan aku tetapi Brian, sopir pribadi yang papa terima kerja waktu itu. Ujar Sarah sambil tergagah. Sudah, kamu memang paling pintar mencari alasan. Papa ke kantor dulu. Pokoknya kalian berdua harus hati-hati saat di jalan. Jangan sembarangan memberi tumpangan pada orang yang tidak dikenal. Ucap Tuan Wilson lagi, di benaknya masih terbayang kematian tragis yang menimpa Ian, investor sekaligus salah seorang sahabatnya. Begitu kalimatnya selesai diucapkan, sosok Tuan Wilson juga langsung menghilang ke ruang tamu di mana sopir pribadinya sudah menunggu.